Oke. Saya tak jelaskan tentang share screen. Sudah? Sudah ya? Nanti kalau ada pertanyaan dari yang saya jelaskan hari ini, saya bukti nanti ditanyakan di forum diskusi. Jadi kalau masalah sih di e-learning itu biasanya saya anggap masuk saya. Nilai plusnya itu ada di Anda diskusi satu-satu ya. Semakin Anda aktif itu masuk di kategori penilaian partisipasi. Jadi nanti silakan saut-sautan di diskusi forum, saya lihat nanti. Bu, itu benar atau salah? Saya nggak lihat benar atau salah, saya lihat keberanian Anda untuk mengemukakan pendapat di diskusi forum. Ya. Bisa dipahami dari sini? Sudah terlihat? Sudah terlihat belum PowerPoint-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Waduh. Nanti kalau lain kali mau memang presentasi, sudah harus ready ya. Nggak kayak seperti ini. Buang-buang waktu akhirnya kita. Oke, ini ya. Ini fraud triangle, teori. Kemarin saya menjelaskan tentang TPB. Terang ya. Saya tak pindah dulu. Oke. Nah, di fraud triangle teori ini, apa sih sebenarnya arti dari fraud triangle? Sebentar, Anda sudah dapat bukunya apa belum ini, satu kelas ini? Sudah, Bu, sudah. Sudah ya? Oke. Sudah, Bu. Sudah janjian sama penerbitnya ya? Sama Pak Wasidi ya? Sudah, Bu. Bukunya sudah diterima sama teman-teman semua kok, Bu. Oh, sudah. Oke, ya. Nah, teori fraud triangle itu gagasnya yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Kalau dibuat dalam bagan, dia masuk di triangle itu kan segitiga ya, segitiga kecurangan, ya. Jadi seseorang mau melakukan kecurangan itu dari 3 aspek: tekanan, rasionalisasi, dan kesempatan. Nah, teori ini pertama kali dikemukakan oleh Cressy tahun 53. Kemudian, bentar. Terus, tinggal 6 menit ini waktunya. Nah, fraud triangle teori hadir menjelaskan 3 faktor yang hadir dalam setiap situasi. Pressure di sini itu adanya tekanan atau kebutuhan untuk melakukan fraud. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal. Biasa gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain ya. Misalkan kalau Anda melakukan kecurangan, repek, nyontoh. Nah, apa sih yang menyebabkan itu? Pasti ada faktor yang menyebabkan. Nggak mungkin Anda nggak ada faktor yang menyebabkan, nggak ada sebab, terus Anda melakukan tindakan yang demikian. Gitu ya. Kemudian ada kesempatan, opportunity. Situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Biasanya karena pengendalian internalnya perusahaannya lemah, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. Contoh kalau ujian offline, ujian di kelas, kenapa Anda mudah sekali melakukan tindakan kecurangan untuk punya temannya atau ngerepek karena pengawasannya kurang atau lemah dalam proses ujian itu tadi. Tapi kalau yang jaga itu ketat pada saat ujian,
terus Anda komitmen di awal tidak mau nyuntuh gitu kan ya. Akhirnya kesempatan itu tidak ada. Kemudian ada rasionalisasi, itu sikap atau karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh apa? Lingkungan. Nah, rasionalisasi atau sikap yang paling banyak digunakan adalah meminjam aset yang dicuri dengan alasan bahwa tindakannya untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Ini statement dari ada artikel penjajah ini 2012. Jadi fraud triangle itu dari 3 aspek itu. Ada tekanan, ada kesempatan, dan ada rasionalisasi. Nah, ini penjelasan satu persatu nanti bisa dilihat di e-learning. Anda buka. Sekarang saya lihatkan contoh artikel tentang fraud triangle ini. Ini ada contoh artikelnya. Mana tadi? Nah, ini contoh artikelnya. Nah, deteksi finansial statement fraud dengan analisis fraud triangle pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Ini penulisnya Laila dan Marfuah dari Universitas Islam Indonesia, UII ya. Jadi dia tuh bagaimana sih dia mendeteksi financial statement fraud dengan analisis fraud triangle dengan menggunakan 3 aspek itu tadi. Nah, yang kita pelajari bukan hasil atau metodologi atau analisis datanya. Yang kita pelajari di sini contoh artikel ini teorinya yang diambil gitu ya. Nah, ini kan saya bold ini. Menurut teori Kresi tahun 53 terdapat 3 kondisi. Nah, itu yang tadi saya bilang. Ada banyak sekali penelitian-penelitian yang menggunakan teori ini. Bahkan triangle ini sudah meningkat jadi fraud diamond dari 4 sisi. Bahkan sudah sampai pentagon 5. Bahkan ada juga heksagon. Ya, jadi tidak hanya 3 itu tadi situasi seseorang melakukan tindakan kecurangan. Bahkan ada sampai dengan 6 variabel, 6 situasi. Nah, ini digambarkan, ini dilakukan di penelitian data sekunder dengan melihat pasar modal ya, melihat perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Ini contoh artikelnya. Nah, itu nanti kalau ada yang ingin didiskusikan, hari ini saya buka forum diskusi, silakan ditanyakan ya dari contoh-contoh itu tadi. Apakah Anda butuh artikelnya juga atau bagaimana? Halo? Butuh artikelnya juga atau enggak? Ya, nanti saya kirim ya. Ya, saya kirim nanti. Ya. Kalau ada di forum diskusi karena waktunya udah habis, nanti di pertemuan berikutnya kita masuk di materi Law of Money ya. Law of Money. Ada yang ingin ditanyakan sebelum habis ini? Ini tinggal 2 menit. Siapa bertanya? Silakan. Jadi itu contoh. Jadi nanti saya menjelaskan teori, nanti teori Law of Money itu yang bagaimana? Kemudian ada contoh artikel. Jadi paham dulu teorinya. Nah, kalau yang TPB kemarin itu kan banyak sebenarnya. TPB itu dia lihat dari 3 kan? Ada attitude, sikap, ada norma, ada perilaku. Seseorang untuk mau menjadi A, menjadi B, menjadi C itu dari 3 ini. Seseorang mau melakukan apapun dari 3 ini dengan teori plan ini. Teori perencana namanya. Nah, kita masuk di teori fraud triangle. Artinya ada kecurangan yang terjadi itu diakibatkan oleh 3 ini. 3 sisi, kan, triangle segitiga tadi, segitiga kecurangan. Ada tekanan, ada opportunity, ada rasionalisasi. Nah, nanti di Law of Money itu yang bagaimana lagi? Kalau kita artikan Law of Money kan kecintaan terhadap uang, ya. Cinta terhadap uang yang berlebihan akhirnya akan menimbulkan sesuatu efek. Bisa efek negatif, bisa efek positif. Nah, itu ya. Silakan saya masuk ke forum diskusi, saya sudah habis. Untuk hari ini cukup ya. Kita masuk ke forum diskusi. Saya harap semuanya aktif di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.